Nggak masuk. Sebelum sampai. Anu ya. Dah. Jadi masa panen ikan nila merah yang saya kelola di sini biasa saya pelihara dari larva umur 1 hari, 0 hari bisa sampai 1 bulan. Itu pun akan menghasilkan bibit yang berbagai ukuran. Jadi ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lama karena faktor nama kita di kolam alam gitu kan, kolam buatan kayak gini. Jadi kadang kita ada yang 1 bulan, kadang 1 bulan lebih gitu. Tapi kalau sistem pembesarnya lagi bisa sampai 12-15 tadi yang maksimalnya. Itu kalau kita dari awal sampai ke ukuran yang maksimal itu mungkin bisa menghabiskan waktu 1,5 bulan. Tapi harus kita pisah dulu tadi yang ukuran kecil itu kita pisah, yang mana ukurannya masih yang kecil jangan kita gabung lagi kayak gitu. Jadi kita khususkan gitu, yang besar kita tampung yang besar, yang masih halus tadi masih kita simpan lagi gitu, dengan sistem perairan yang selalu mengalir kayak gitu. Jadi di sini terutama kendala di kolam biasanya ya kadang hama gitu kan. Tapi kita saya sambil belajar kita pertama penanganan hama ya kita bisa pakai rinso, kita tabur gitu di kolam. Nanti penanganan kolamnya bisa pakai kapur, poska kayak gitu. Nanti kita isi air secukupnya yang kita perlukan kayak gitu kan. Air lah yang penting di sini. Kalau nggak ada air ya ikan nggak bisa hidup gitu kan. Tapi air harus kita jaga juga gitu, kebersihannya, pH-nya kayak gitu. Cuman di sini kita ada alat kayak ngukur pH itu masih belum ada, tapi kita alami sajalah ilmunya gitu, masih belum modern kayak gitu, masih ya masih di desa gitu kan. Untuk indukan yang saya pelihara di sini saya tidak beli, tapi saya hasil panen yang sudah melebihi batas maksimal tubuhnya nanti saya pisahkan untuk jadi calon indukan. Mungkin sampai umur 3 bulan atau 4 bulan itu sudah bisa saya jadikan calon induk di kolam yang sudah saya sediakan di rumah kayak gitu. Untuk jenis hama yang diserang di sini biasanya dari ikan kecil. Di sini nyebutnya ikan apa ya namanya, kayak ikan seluang, saya kurang tahu juga, itu ikan halus lah pokoknya. Itu kalau ada di kolam itu bisa beranaknya cepat daripada ikan nila di sini gitu. Dia bisa mengurangi pakan, kadang kita kasih pakan dia bisa ngabisin pakan juga gitu, mengurangi pakan ikan nila kita kayak gitu. Yang kedua dari burung, kadang kan banyak burung putih, burung apa gitu. Itu juga kadang kalau ada yang nakal ya manusia bisa juga kayak gitu. Tapi kebanyakan yang alaminya ikan sama burung di sini kalau hamanya kayak gitu. Untuk masalah air ini setiap tahun di desa saya ini biasa terjadi kekeringan massal. Jadi hampir semua petani ikan di sini pada kesusahan air karena kemarau, kadang bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai kolam itu betul-betul retak gitu. Betul-betul itu sih yang membuat kendala yang sekarang. Itu faktor alam kayak gitu. Jadi untuk sistem ikan yang
indukan yang saya untuk jadikan apa di sini, jadi saya pakai indukan satu set di sini disebutnya. Jadi satu kolam itu kita isi ikan, perbandingan ikan jantan sama betinanya itu. Yang pertama, betina saya isi di sini sebanyak 100 ekor betina, laki-lakinya 25, bisa juga 30, tergantung jenis ikannya lagi sih. Tapi kalau saya yang pakai di kolam saya biasa pakai perbandingan 100/25 gitu. Jadi 100-nya betina, 25-nya itu jantan. Jadi selama masa pemijahan ikan nila saya itu biasanya saya tampung dulu di jaring, jaringnya seperti ini. Nah, jadi nanti kita tampung dulu indukan kita 1 hari atau 2 hari, dipisah jantannya sama betinanya. Jadi kita pisah dulu selama 1 hari atau 2 malam. Setelah itu kita persiapkan kolam ya, tadi kita persiapkan kolam seperti di kapur, di poska, nanti diisi air. Udah sampai itu kita diamkan dulu selama 1 minggu atau 2 minggu airnya, biar pH-nya sudah sesuai. Nah, nanti ikan yang udah 2 hari itu tadi, karena kan kolam sudah kita sediakan jauh-jauh hari sebelum indukan kita mau dimasukin. Jadi nanti udah sampai indukan sudah siap, kita masukkan, kita tunggu selama pemijahan mungkin 1 minggu, mungkin 1 minggu itu sudah bisa menghasilkan bibit larva kayak gitu. Bisa, itu pun larva yang kita panen itu nanti kita harus cepat-cepat juga kita tampung, kita survei terus dari pagi, siang, sore. Jadi ikan tuh tidak mengenal jam kalau dia sudah mau beranak kayak gitu. Jadi ikan di sini tuh alhamdulillah sih, 1 bulannya bisa, saya pernah sampai 120.000 itu bibit saja larva yang saya pijahkan di sini kayak gitu. Jadi saya di sini indukannya saya 1 kolam kan 1 set. Nah, jadi di sini saya isi 3 kolam, jadi 3 set yang saya pakai. Jadi dengan 3 set tadi dengan jumlah ikan hampir 400-an ekor tuh. Jadi saya pernah 1 bulannya bisa mencetak bibit larva 120.000 bahkan 150.000. Namun saya tapi tidak tahulah apakah itu sudah maksimal atau belum, itu masih saya pelajari juga kayak gitu. Untuk biaya selama 1 bulan dengan indukan 3 set tadi itu 3 kolam, biasa saya bisa menghabiskan biaya sekitar 1 jutaan lah, karena harga pakan 1 karungnya sekitar 300 ribuan. Saya biasa 3 kolam itu 1 bulan menghabiskan 2 karung atau 3 karung, jadi sekitar 1 jutaan lah kayak gitu. Jadi untuk larvanya lagi, pakan larva kita beda lagi, ada ukuran yang tepung itu sekitar harganya 130.000 kalau di sini. Tidak tahu kalau daerah luar atau di mana, tapi kalau di sini harganya 130 ribuan. Saya biasa menghabiskan kalau tidak salah biasanya 3 karung juga. Itu pun cuma 5 kilo, yang tepung itu cuma 5 kilo. Dari 3 kolam indukan yang saya ternak di sini bisa menghasilkan anakan 5 kolam biasanya. 5 kolam nanti udah sampai 1 bulan dari masa saya pemijahan sampai larvanya indukannya sudah semuanya merata beranak. 1 bulan tuh kadang kita keringkan lagi, dibuat ulang lagi kayak gitu. Jadi kita tidak dibiarkan, jadi harus sering kita keringkan, karena kalau tidak dikeringkan anakan yang sisa tanggukan kita itu bisa jadi hama juga. Hamanya maksudnya larva kita yang baru lahir
kadang dari udah ada yang umur 2 minggu kan sudah besar tuh, jadi dia bisa makan larva adik-adiknya kayak gitu. Jadi itu bisa juga jadi hama kayak gitu. Untuk penghasilan yang saya dapat 1 bulan itu biasanya saya bisa 12 juta sampai 15 juta 1 bulan itu kan. Tapi harus sering kita kelola terus kolamnya gitu. Nah, jadi ada lagi namanya selepas kolam kita dikeringkan, kita itu ada penanganan kolam lagi. Misalnya kita teplok gitu tuh, nanti kasih kapur lagi kayak gitu. Saya lupa menjelaskan tentang peneplokan. Jadi kalau tidak diteplok, kalau di sini nyebutnya diteplok, jadi kita diteplok itu supaya kandungan pakan yang sisa-sisa pakan itu bisa tidak menjadi hama penyakit untuk ikan indukan kita nanti ataupun di anakan kita tadi. Karena kan kita kasih umpan, kadang ada umpan yang tidak termakan, ada yang menjadi lumut atau menjadi apa, jadi hama nanti. Jadi kolam kita harus kita sterilkan dulu kayak gitu. Nanti kita rapikan kayak gimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budidaya yang saya lakukan di sini. Saya sebagai anak muda yang bergelut di dunia peternak ikan nila, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi motivasi kedepannya untuk anak-anak muda, jangan pernah putus asa, jangan takut, jangan malas. Harus kalau kita ada niat usaha, lakukan saja, jangan patah semangat, lakukan aja dulu, mulai aja dulu kayak gitu. Nanti hasil gagal atau endaknya ya kita sambil belajar itu sih maksudnya menambah mental aja sih, uji mental namanya. Jadi kalau gagal usaha lagi kayak gitu.